Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, jadi di video kali ini aku bakalan review sebuah film yang judulnya itu adalah Children of Heaven tahun 1997. Dan film ini tuh disutradarai oleh Majid Majidi. Film ini tuh film yang berasal dari Iran gitu ya, dan sangat populer pada zamannya. Bahkan sekarang juga masih banyak orang yang menonton film tersebut guys, karena memang ceritanya itu bagus dan banyak motivasi di dalamnya ya. Oke, aku bakalan spoiler dikit. Nah, jadi Children of Heaven ini, atau dalam bahasa Indonesia mungkin diartikan sebagai anak-anak dari surga, seperti itu ya. Nah, jadi film ini menceritakan tentang dua orang saudara ya, ada kakak dan adiknya yang yang tukaran sepatu gitu ya, karena mereka cuma punya satu sepatu sekolah begitu. Nah, jadi si kakaknya ini namanya itu Ali ya, laki-laki, dan adiknya itu namanya itu Zahra, perempuan begitu. Mereka itu 3 bersaudara dan satunya lagi itu masih bayi begitu ya. Nah, mereka jadi mereka itu bukan berasal dari keluarga yang kaya ya, tapi keluarga yang sederhana. Oke, next ke ceritanya. Nah, jadi pada suatu ketika si kakaknya ini, si Ali, yaitu ingin memperbaiki sepatu adiknya yang rusak gitu ya, bisa dibilang sudah bolong gitu, dan dia ingin membawa ke tukang servis sepatu gitu. Tapi alhasil ketika dia sedang memperbaiki sepatu tersebut, dan tanpa dia lihat, ternyata sepatunya itu sudah dibawa oleh gerobak sampah atau sejenisnya, aku lupa guys. Pokoknya dia kayak kayak lupa gitu, sehingga sepatu adiknya itu dibawa oleh gerobak sampah begitu ya. Dan si bapak yang bawa gerobak ini nggak tahu kalau itu ada sepatu seperti itu. Dan akhirnya si Ali ini ngejar lah kan, dia ngejar sampai akhirnya itu dia nggak nemu sepatu si adiknya itu gitu. Akhirnya ketika dia pulang, dia bingung lah kan, bagaimana ini sepatu adiknya itu hilang, sedangkan orang tuanya itu nggak punya uang untuk membeli sepatu baru begitu, dan mereka juga tinggal di rumah sewa begitu ya. Oke, setelah itu dia pulang ke rumah kan, dan ditanya lah sama si adiknya ini, mana sepatuku gitu. Dan dengan sangat menyesal, si Ali bilang bahwa sepatu dia itu udah hilang karena sudah dibawa oleh gerobak sampah seperti itu. Akhirnya kan malam pun tiba, si Zahra ini tanya sama si Ali ini, gimana nih sepatuku udah hilang gitu, aku akan memberitahu ayah gitu. Istilahnya gini, mereka itu kayak dalam suatu ruangan, di situ tidur, di situ ruang tamu, pokoknya di situ emang satu ruangan untuk semua hal seperti itu ya. Nah, akhirnya kan si Ali sama si Zahra ini ketika mereka lagi buat PR lah kan, mereka dengar gitu percakapan orang tuanya bahwa tukang ibu kos istilahnya itu datang lagi minta uang bulanan gitu, uang sewa bulanan gitu, dan mereka belum punya uang gitu. Nah, karena mendengar percakapan tersebut, akhirnya si Zahra ini tidak langsung menyatakan kepada si Ali, melainkan tulis di kertas gitu ya, Ali, bagaimana aku ke sekolah besok tanpa sepatu. Oke, setelah itu mereka kayak saling balas-balasan pesan lah ya, melalui buku gitu ya, karena mereka tidak ingin orang tuanya itu tahu. Dan pada akhirnya itu si Ali bilang, kau boleh memakai sepatu sekolahku gitu, nanti kita tukaran sepatu istilahnya. Artinya satu sepatu itu untuk mereka berdua. Dan kalau nggak salah mereka itu jadwal sekolahnya beda ya, si Zahra ini lebih cepat daripada si Ali. Oke, besoknya sekolah. Nah, ketika sekolah, si Zahra yang duluan kan pergi ke sekolah menggunakan sepatu si Ali. Kemudian si Ali ini nunggu kayak di lorong-lorong rumah gitu, tanpa ada orang yang lewat gitu ya. Dan ketika si Zahra pulang, dia langsung pakai sepatunya dan langsung lari kenceng gitu ke sekolahnya si Ali. Dan si Ali ini seringkali telat karena kan si Zahra ini agak telat pulang kan. Bisa dibayangkan kan, satu sepatu itu kayak berdua, dan kita harus menyesuaikan waktu ya. Sedih banget sih pas nonton di bagian itu guys, mereka lari-larian gitu ya buat tukaran sepatu. Oke, singkat cerita akhirnya itu berlangsung lah kan beberapa waktu, dan akhirnya pada saat itu si Zahra di sekolah, dia kayak sedih gitu ya ketika melihat ada temannya yang punya sepatu baru gitu, sepatunya itu cantik begitu, sedangkan dia harus memakai sepatu abangnya yang itu juga sudah jelek sepatunya guys. Si Ali ini juga orangnya bisa dibilang sangat pekerja keras ya, bisa dibilang pekerja keras, dia senang membantu orang tuanya, kemudian dia juga figurnya di situ sebagai abang ataupun sebagai kakak yang bijaksana gitu ya. Si Zahra ini juga pengertian guys, dia tidak memberitahu orang tuanya tentang sepatunya yang hilang itu. Pokoknya film ini tuh mengandung banyak sekali moral value ataupun pesan moral yang bisa kita ambil dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari guys. Next, selanjutnya setelah beberapa waktu, ayahnya itu kayak jadi tukang kebun keliling gitu ya. Dia kayak ayahnya ini sebelumnya kerja kayak di coffee shop gitu ya kalau nggak salah. Kemudian ada
bahan ataupun alat di coffee shopnya itu yang nggak dipakai lagi, akhirnya diminta lah untuk ayahnya kan, dikasih lah sama pihak coffee shopnya dan dibawa pulang. Kemudian alat tersebut jadikan buat semprotan kebun begitu ya. Akhirnya si Ali sama ayahnya ini kayak keliling gitu, keliling sekitaran komplek ataupun perkampungan mereka itu buat nawarin jasa tukang kebun keliling begitu. Nah akhirnya di part ini ketika pulang, sebelum pulang mereka itu ada ketemu kayak sama orang kaya gitu ya di rumahnya. Mereka gitu yang bersedia untuk dibersihkan kebunnya, disemprot kebunnya gitu. Sedangkan yang lain, orang kaya yang lain tidak mau menerima mereka gitu ya, kan mereka bilang tidak perlu tukang kebun. Dan cuma orang kaya ini yang mau menerima mereka guys gitu. Oke, setelah itu kan mereka dapat upah tuh karena udah kayak bersihin kebun di rumah orang kaya inilah kan. Nah ketika pulang mereka itu dikasih upah ataupun fee yang lumayan besar oleh orang kaya ini, karena orang kaya ini juga orang baik hati gitu ya. Nah ketika pulang mereka pakai sepeda tuh, si Ali di depan, ayahnya di belakang kan. Kemudian si ayahnya ini bilang, kalau aku bisa kerja seperti ini tiap hari dan banyak yang membutuhkan jasa dia nanti bakalan beli ini, bakalan beli itu, bakalan beli setrika untuk istrinya, karena kan lumayan tuh penghasilannya kan kalau emang banyak yang butuh jasa dia gitu. Nah mereka ngomong tuh di sepeda sambil jalan pulang gitu kan. Kemudian si Ali ini bilang gitu, ayah jangan lupa untuk beli sepatu Zahra gitu. Dia ingat sama adiknya karena kan adiknya itu nggak punya sepatu, sedangkan orang tuanya itu nggak tahu kan. Kemudian ayahnya bilang, aku juga akan belikan untukmu juga gitu, bukan hanya untuk Zahra begitu. Dan tiba-tiba guys, kalian tahu, tiba-tiba rem sepedanya itu blong guys, dan ada kayak tanjakan gitu. Bisa dibayangin kan kalau rem blong, kita lagi turun tanjakan itu seperti apa. Nah akhirnya mereka itu kayak jatuh ketabrak pohon gitu ya. Itu padahal mereka kayak lagi menghayal gitu, bisa beli ini itu jika nanti mereka punya uang begitu kan. Nah, akhirnya nasib tragis itu terjadi, mereka nabrak pohon dan mereka itu ke rumah sakit gitu. Dan ketika pulang mereka kayak gimana, sedih lah kan, pasti sedih gitu. Baru aja bahagia tiba-tiba udah bersedih lagi begitu. Oke, nah jadi pada saat itu mereka belum sempat tuh, ayahnya belum sempat belikan sepatu untuk adiknya Zahra begitu ya. Nah oke, singkat cerita, kemudian di sekolahnya si Ali itu ada dibuat kayak lomba lari jarak jauh sekabupaten ataupun seprovinsi mungkin ya. Pokoknya pesertanya itu rame banget guys. Oke, nah jadi kan lomba lari jarak jauh ini itu jika menang hadiahnya itu fantastis banget ya, karena memang yang nyelenggarain ini mungkin pejabat di sana begitu ya. Juara 1 itu dapat apa gitu, juara 2 dapat apa, dan juara 3 itu dapat sepatu olahraga gitu. Nah pertama si Ali ini dia nggak mau ikut gitu kan, dia cuma lihat aja. Kemudian setelah pikir-pikir, karena dia tahu ternyata juara 3 itu dapat sepatu, akhirnya dia mendaftarkan diri untuk ikut. Pertama si gurunya ini nggak kasih lagi dia ikut karena kuotanya itu udah habis guys. Namun akhirnya si Ali ini merengek, menangis di depan gurunya, dan dia bilang bahwa, Pak saya bisa gitu membuktikan dan saya akan dapat juara 3 gitu, tolong izinkan saya ikut lomba ini gitu. Akhirnya setelah negosiasi lah kan, si Ali ini diberikan kesempatan untuk ikut. Dan ketika dites di sekolahnya, memang lari si Ali ini sangat cepat gitu ya, karena kan mereka itu terbiasa lari guys ketika pulang sekolah untuk tukaran sepatu itu loh yang di lorong rumahnya. Nah jadi si Ali ini sangat kencang larinya begitu ya. Oke, setelah diterima untuk menjadi peserta, si Ali ini pulang ke rumah kan, dan dia cerita sama si Zahra, Zahra aku dikasih ikut lomba lari jauh gitu ya, lomba lari jarak jauh gitu, dan jika dapat juara 3 aku bakal dapat sepatu olahraga baru dan aku akan berikannya untukmu begitu. Kemudian si Zahra bilang, bagaimana jika kamu tidak dapat juara 3 gitu. Si Ali juga langsung jawab, aku pasti akan dapat juara 3. Kemudian si Zahra bilang lagi, bagaimana jika sepatunya itu untuk laki-laki. Si Ali langsung jawab dengan spontan, aku akan minta untuk ditukarkan dengan sepatu perempuan. Saking excitednya mereka dengan lomba tersebut guys, karena hadiah sepatu ini loh yang juara 3 gitu. Di situ aku benar-benar kayak sedih banget melihat dua saudara ini yang bisa mengerti sama lain, dan juga mereka itu benar-benar kayak positive vibes gitu ya. Mereka positif dan percaya dengan mimpi mereka gitu. Sampai sebegitunya loh dua anak ini, keren banget sih. Oke, akhirnya hari lomba pun tiba. Harapan si Ali memang dia itu pengen banget dapat juara 3 ya, supaya bisa dapat sepatu itu. Si Zahra juga demikian gitu. Akhirnya ketika lomba lari, itu ternyata pesertanya rame banget guys. Dan ketika sampai di pertandingan, cuma satu harapan Ali. Aku pengen dapat juara 3 biar bisa dapat sepatu olahraga untuk adiknya gitu ya.
Nah, dia melihat tuh peserta yang lain itu diantar sama orang tuanya, kemudian kayak dikasih vitamin lah, dikasih makanan, bajunya baru, sepatunya juga bagus-bagus begitu. Sedangkan dia cuma bermodalkan ala kadar dan sepatunya yang sudah sangat-sangat burik guys, dan hampir kayak copot gitu ya. Karena emang sepatu itu sudah dipakai sudah lama banget gitu, nggak diganti-ganti. Namun dia karena yakin dia bakalan menang, akhirnya dia tetap ikut lomba tersebut. Dan akhirnya berjalanlah lakan lari itu sekitar 4 km guys jaraknya, jauh banget ya. Akhirnya si Ali ini beserta peserta yang lain ikut lomba lari kan guys. Itu jaraknya 4 km, jauh banget kan, bisa dibayangkan. Dan di tengah jalan gitu hampir mencapai finish, itu si Ali kayak didorong oleh kontestan yang lain gitu ya. Dia jatuh gitu. Namun dia ingat dengan apa yang ingin dia capai gitu. Aku harus dapat juara 3 supaya dapat sepatu baru untuk Zahra. Itu cuma yang dia ingat guys. Akhirnya karena impiannya itu, dia bangun lagi dan lagi-lagi, akhirnya dialah yang menjadi juara 1 guys, bukan juara 3. Dia yang mencapai finish pertama dibanding 5 peserta yang lain waktu itu ya, tinggal 5 orang lagi. Nah, ketika sudah minum, sudah foto-foto sama yang lain, sebelum itulah. Oke, setelah itu dia senang kan akhirnya dia bisa memenangkan juara. Dia langsung tanya tuh sama gurunya, "Pak, saya juara berapa?" gitu. Oke, setelah itu gurunya langsung bilang, "Kamu dapat juara 1, Alif." Hah? Juara 1? Kok bukannya saya juara 3 gitu. Karena kan dia berharapnya dapat juara 3 kan, biar dapat sepatu olahraga tadi guys. Akhirnya dia langsung kayak lemes gitu, kayak kecewa, kenapa aku nggak dapat juara 3 gitu. Kan maklum anak-anak mereka nggak tahu ternyata juara 1 itu lebih wow gitu hadiahnya kan. Akhirnya pun ketika di foto-foto dia itu nggak semangat guys, karena dia nggak dapat juara 3 gitu. Dia langsung ingat sama adiknya Zahra, gimana nih dia nggak bisa bawa pulang hadiah yang tadi sudah dijanjikan begitu. Oke, singkat cerita, di balik itu ternyata ayahnya kayak punya rezeki lebih gitu kan, punya uang, nggak dijelaskan sih dia dapat uang dari mana, pokoknya dia dapat uang, dan dia itu pergi ke toko sepatu gitu, dia beli sepatu untuk Alif 1, untuk Ali 1, satu lagi untuk Zahra, itu sepatu baru, dan ingin dibawa pulang gitu. Oke, setelah itu ketika udah pulang, si Ali ini kan pulang dengan wajah yang lesu dan juga sedih kan. Kemudian si Zahra ini ketika melihat Ali masuk ke dalam pekarangan rumahnya, dia langsung senang, ini pasti Ali bawakan hadiah nih untukku kan. Dia langsung bilang, "Mana sepatu yang kamu janjikan nih?" Kata-katanya seperti itu ya istilahnya. Kemudian si Ali ini dia nggak jawab apa guys, dia dengan wajah yang lesu dan juga sedih tanpa berkata apa-apa, karena dia tidak bisa menepati janji kepada adiknya begitu kan. Kemudian si Zahra melihat sikap diamnya Ali, dia langsung mengira bahwa Ali ini nggak menepati janjinya nih, dia nggak bawa pulang sepatu gitu. Akhirnya si Zahra langsung pergi masuk ke dalam gitu kan. Si Ali ini nggak bilang guys kalau dia itu juara 1. Oke, kemudian ketika itu si Ali dia nggak langsung masuk ke dalam, dia di luar dulu. Nah, jadi di luar rumah mereka itu kayak ada kolam besar gitu ya. Si Ali ini langsung masuk ke kolam itu, dan ketika dia buka sepatu, dia melihat kakinya itu sudah lecet banget guys. Iyalah, lecet, gimana nggak lecet? Bisa dibayangin guys, lari 4 km, kemudian sepatu dia juga sepatu udah jelek banget waktu itu, ya pastilah kakinya bakalan sakit gitu kan. Kemudian sepatunya juga udah copot-copot, udah bolong-bolong gitu guys, karena lari yang sangat jauh tadi. Dan dia langsung kayak berendam di kolam itu ya, sambil nanti di situ ada dikasih nampak ada ikan-ikan yang mengelilingi kaki si Alif ini guys, pokoknya gitu. Nah, jadi endnya ya seperti itu guys. Tapi walaupun tidak digambarkan secara jelas, walaupun tidak dinampakkan ketika ayahnya si Alif itu pulang membawa sepatu untuk mereka, tapi kita bisa melihat bahwa di situ bisa dibilang happy ending ya. Si Alif dapat juara 1, kemudian ayahnya juga bawa pulang sepatu untuk mereka berdua gitu. Walaupun memang apa yang diinginkan oleh si Ali itu belum tercapai gitu ya. Artinya dia belum bisa membawakan sepatu untuk adiknya Zahra gitu. Tapi kan mana tahu ternyata ayahnya lah yang membawakan sepatu untuk mereka guys, dan Ali mendapat juara 1. Itu adalah hal yang sangat luar biasa banget ya. Nah, jadi itulah guys kira-kira review dari aku tentang film Children of Heaven ini. Kalau kalian penasaran dan belum nonton, cus nonton aja ya, karena kalau nonton sendiri itu bakal dapat feelingnya, bakalan lebih dapat isi filmnya begitu ya. Intinya film ini mengajarkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersyukur dengan kehidupan kita ya, baik itu senang maupun sedih gitu. Bayangkan anak sekecil itu sudah mengerti bagaimana caranya bersyukur, bagaimana caranya bersikap ya, bagaimana caranya bagaimana caranya menghandle ataupun
menjalani kehidupan gitu, walaupun kehidupannya itu mungkin tidak seindah orang-orang lain gitu ya. Pokoknya film ini tuh menurut aku 10 dari 10 guys. Nah jadi itu dia guys, pokoknya keren banget sih film Iran ini, karya Majid Majidi ya. Walaupun filmnya itu sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, berapa puluh tahun ya, hampir 30 tahun guys, 97, bayangin, 97, 2007, 2017, hampir 30 tahun, tapi filmnya itu masih populer hingga sekarang. Intinya itu mengandung banyak sekali pesan moral ya yang bisa kita ambil, dan juga isi filmnya itu pasti pernah dirasakan oleh manusia pada kehidupan nyata seperti itu. Pokoknya keren banget sih film ini guys. Kalau kalian pernah nonton nggak? Kalau pernah nonton coba komen di bawah ya. Kira-kira apa sih pesan moral yang kalian dapat dari film ini? Kalau dari aku sih gitu. Oke guys, thank you sudah menonton video ini. Semoga ada manfaatnya dan tetap bersyukur bagaimanapun kehidupan kalian. Oke, jangan menyerah dan tetap semangat. Thank you and see you on the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.